Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dalam salam sehat buat kita semua. Halo viewers Indoposco Channel, kita jumpa lagi di Kopi Pahit, komentar peristiwa paling hits. Program ini merupakan salah satu saluran dari channel Indoposco yang merupakan satu kesatuan dengan website indoposco.id. Kali ini kita akan membicarakan tentang dunia investasi. Seperti kita ketahui bahwa Presiden Prabowo barusan meresmikan dan meluncurkan Badan Pengelola Investasi Danantara, yaitu sebuah badan dia dibuat khusus semacam super holding yang di dalamnya memuat salah satu tujuan besar menyatukan investasi dari dividen-dividen sejumlah lembaga negara, BUMN dan lain sebagainya untuk dikelola kemudian disalurkan untuk mendapat keuntungan bagi negara. Namun demikian ternyata ide besar ini bukan tanpa rintangan karena banyak pro kontra yang bersebaran di tengah masyarakat kita, dan hal ini menjadi sebuah warning sendiri bagi pemerintah bagaimana supaya program ini tetap berjalan dengan berbagai catatan-catatan yang tentu akan berdatangan dari masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat. Kali ini di Kopi Pahit kita sudah kedatangan dua narasumber yang saling berkompeten di bidang ini. Yang pertama kita kedatangan seorang pakar keuangan, khususnya di bidang investasi, yang kesehariannya adalah Senior Vice President Head of Retail dari Henan Asset, Bang Reza Fahmiriawan. Halo bro, ya, sehat bro? Terima kasih ya. Wah, sama-sama. Yang satunya lagi adalah sahabat saya juga, seorang pakar komunikasi yang sehari-hari adalah seorang dosen ilmu komunikasi di Universitas Al-Azhar Indonesia, yaitu Bung Inisia Wildan Hakim. Terima kasih Bung Wildan. Ya. Pertama ke Bang Reza ya bro. Kita secara umum dulu ya. Kita tahu bahwa dengan adanya Danantara ini tentu akan mengubah skema investasi di Indonesia. Nah kita secara umum dulu nih. Saat ini kondisi investasi di Indonesia itu bagaimana? Persepsi masyarakat terhadap investasi kita itu bagaimana? Sampai sejauh ini bagaimana? Oke, kita bicara investasi secara umum secara ya. Umum dulu, secara umum. Kalau kita bicara investasi itu yang paling sering kita dengungkan adalah literasi keuangan. Oke. Ya, literasi keuangan di Indonesia itu masih minim. Kalau kita melihat data di 2020-an, itu bahkan baru mencapai di angka 30%. Itu yang masih kita pegang sampai sekarang di 2020-an. Sehingga itu pun baru literasi keuangan, belum masuk ke investasi. Sehingga sebetulnya akan banyak melihat teman-teman itu, mereka tahu, oh ya saya tahu reksadana, saya tahu saham, tapi mereka nggak tahu dalamnya seperti apa. Itu satu. Jadi menurut kami perlu ruang untuk kita bisa melebarkan sayap di investasi itu masih besar. Oh, peluangnya masih tinggi berarti ya? Sangat tinggi. Karena kalau kita bandingkan dengan Malaysia atau Singapura contohnya, mereka itu udah di angka 70-90% orangnya melek investasi. Di kita tuh baru 30%. Di kota-kota besar saja bahkan gitu. Kalau kita masuk ke daerah, mereka banyak yang belum tahu, dan itu potensi semua. Kita melihatnya seperti itu. Nah, kalau kita kaitkan dengan Danantara ya, ada Badan Pengelola Investasi Danantara, kemudian ada lembaga-lembaga swasta atau manajer investasi seperti Henan Asset ini. Nah, apakah itu nanti akan saling mendukung atau justru itu menjadi musuh bagi perusahaan-perusahaan manajer investasi? Nah, ini yang memang makanya saya senang sekali nih Bung Volber kita diundang ke sini, karena memang kita tuh harus banyak memberikan literasi semacam ini. Karena memang banyak kemarin kita dengar ada kritik, saran semua segala macam, karena memang satu hal, memang Danantara itu kita baru tahu kulitnya saja. Mereka tuh belum mencanangkan roadmap-nya seperti apa, nanti skema operasionalnya seperti apa, itu kita belum tahu. Jadi banyak orang akan bertanya-tanya. Kedua, dengan tadi tingkat literasi keuangan yang memang masih banyak ruang untuk mereka bisa meningkatkan itu, ya mereka butuh banyak dijelaskan. Nah itu yang kita tunggu. Nah pertanyaan yang berikutnya adalah apakah itu menjadi katakanlah kompetitor atau enggak nih buat Henan Asset atau buat manajer investasi. Pertama, kami semua pasti menyambut baik dengan idenya Pak Prabowo ini, karena kita bayangin aja mereka punya aset segitu besar, kalau betul-betul bisa dikelola dengan baik, kita tahu ya sampai 14.000 triliun dan dividennya 2.000 sampai 3.000 triliun. Kalau itu bisa dikelola dengan baik, efisien dan efektif, hasilnya akan sangat mumpuni dan manfaat buat kesejahteraan masyarakat.
Nah, itu yang kita tunggu, dan mereka bukan kompetitor langsung buat kita, justru akan menambah ekosistem investasi di Indonesia menjadi semakin kaya. Dengan kata lain menambah saingan? Enggak sih. Enggak ya. Justru gini. Enggak ya. Ini serunya ya. Kita tuh nunggu Danantara cepat jadi supaya mereka bisa menempatkan ke kita. Oh gitu. Nah, itu justru ya. Iya. Jadi siap menampung lah ya. Siap menampung justru. Udah Bang Wildan nih. Kita tahu ya, sampai sebelum peluncuran, bahkan sampai hari ini, pro kontra itu masih terus berjalan. Masih banyak orang yang pesimis, masih orang yang tidak percaya, masih ada orang yang tanda kutip itu menganggap ini modal pencuciannya para pejabat tinggi negara. Nah, apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk komunikasi seperti apa yang harus dilakukan supaya bahwa niatnya itu memang tersampaikan 100%, tidak melindir kemana-mana? Ya, ini kalau kita mencermati pemberitaan, Bang Volber, melihat dari Google Trend ya, saya menggunakan data Google Trends, itu pencarian 7 hari terakhir terhadap kata kunci Danantara itu masih tinggi. Dan ternyata netizen Indonesia yang paling banyak mencari kata kunci Danantara itu adalah orang Jogja dan juga orang Jakarta. Mereka punya curiosity, rasa penasaran yang sangat tinggi terhadap term Danantara ini, daya anak kata Nusantara. Oke. Nah, dari situ kemudian saya mencoba lagi menelusuri lebih jauh. Kenapa simpang siur kemudian pro kontra ini masih muncul? Karena Pak Rosan sendiri selaku CEO itu belum bisa menjelaskan secara clear dan detail. Karena baru dilantik kan sebagai CEO Danantara, apa yang akan dilakukan? Pak Ruslan hanya menggunakan istilah kita sedang menyiapkan stage. Itu yang dimunculkan di media massa. Sehingga masyarakat belum begitu paham seperti apa nanti Danantara akan bekerja. Seperti yang dibilang oleh Bang Reza tadi, baru kulitnya. Nah, yang justru lebih agresif bicara itu adalah Pak Hasyim, adik dari Presiden. Jadi nuansa politisnya akhirnya terasa sangat kuat di sini. Perdana Menterinya lah. Ya? Perdana Menterinya. Jadi dalam satu perbincangan dengan salah satu media, ada perbandingan gaya dalam mengelola Danantara nanti. Pak Hasyim ternyata dinilai lebih agresif, sementara Pandu Syahrir yang plot sebagai Chief Investment Officer ya, CEO ya, bukan CEO ya, tapi CIO itu punya pandangan bahwa nanti langkah-langkah investasinya atau kebijakan investasi Danantara itu akan lebih slow, lebih santai. Jadi yang saya tahu bahwa Danantara itu nantinya akan menempatkan dana investasinya di dua skema. Pertama private equity, yang kedua adalah surat utang. Jadi kalau kita lihat sebenarnya karena menconteknya adalah Temasek dan Hasanah Malaysia, maka Danantara nanti mungkin ke depan harus berani juga menempatkan dana yang sudah dihimpun dari BUMN ke negara-negara di luar Indonesia. Karena Temasek membeli sahamnya BUMN loh ya. Jangan lupa kan. Hasanah berani membeli saham-saham bank di Indonesia. Nah, Danantara ini dananya mau diapakan? Apakah ya dititipkan ke Henan gitu kan? Kan jadi lucu gitu loh. Jadi lucu kan. Tapi nggak apa-apa kalau Henan bersedia kan. Karena begini, saya kalau melihat ininya rekam jejaknya Pak Rosan gitu ya. Pak Rosan ini sama dengan Sandiaga Uno. Mereka pemilik dari Rekapital. Rekapital kan menggunakan skema private equity. Beli perusahaan yang kondisinya kurang bagus di permak gitu ya. Tapi bukan permak lepis ya. Permak perusahaan di due diligence, kemudian setelah bagus kondisinya dijual ke investor yang punya uang. Begitu Bang Volber. Jadi itu kan kita kulit luar ya. Tapi kita bicara secara profilnya Danantara sendiri, Bang Reza. Kita tahu bahwa orang-orang atau aktor-aktor yang ada di dalam Dana Reksa ini bisa dikatakan orang profesional, bisa enggak, bisa iya. Bisa dikatakan orang politis, bisa iya, bisa enggak. Nah, kondisi ini gimana Bang Reza? Apakah optimisme publik bisa dirawat dengan adanya sosok-sosok pengelola ini? Kenapa enggak benar-benar orang yang pure profesional di bidang investasi gitu? Ya, ini memang kita harus lihat dari sisi yang berbeda ya, karena pasti mereka ada alasannya kenapa dipilih ya. Kalau dari CIO-nya tadi Pandu Syahrir, dia udah banyak berkutat di energi ya. Di energi mereka kuat, dan tentu saja harusnya mereka tuh bisa banyak tahu kira-kira proyek apa aja yang mereka dikerjakan baik dalam atau luar negeri. Itu yang kita harapkan. Kalau Pak Doni tentu saja pengalaman di Garuda, dan dia juga jagoan kredit kan di Bank Mega dulu. Nah, itu juga harusnya bisa memberikan pandangan yang
bagus. Tinggal terakhir adalah Pak Rosan. Pak Rosan sebetulnya sebagai jembatan yang bagus dan pengalaman juga di capital market dan di IB. Harusnya kombinasi itu akan sangat bagus. Tapi sebetulnya kalau saya sih lebih melihat siapapun orangnya, yang paling penting adalah nanti eksekusinya seperti apa. Itu yang justru kita tunggu. Sebelum eksekusi, benar tadi kata Bung Wildan bahwa kita tuh lagi menunggu roadmap-nya seperti apa. Roadmap besarnya, planningnya tuh seperti apa. Kalau saya lebih melihatnya gitu. Kemarin dilihat bahwa ada bagusnya juga semangatnya Pak Prabowo ngajak Pak Jokowi, ngajak Pak SBY. Narasinya adalah ayo deh kita sama-sama sama-sama melihat perkembangan yang akan jadi bagus buat Indonesia. Ya mudah-mudahan itu semua berjalan dengan lancar. Ya itu memang secara politis itu. Kalau saya melihat itu kan pendekatan politis ya. Betul. Nah, kita berbicara teknis saja ini. Oh, teknis ya. Secara teknis ini ya, dan antara ini secara teknis ini kan banyak yang menganggap bahwa itu nanti menjadi begini. Kalau dulu BUMN dividen dikelola oleh dilaporkan, tapi ketika BUMN itu berinvestasi di bidang lain, dia akan kena jika rugi nih. Jika rugi dia kena undang-undang tipikor, ada undang-undang macam-macam lah. Merugikan negara. Ya. Sekarang dengan ini tidak dianggap merugikan negara dengan konsep Danantara ini. Betul. Nah, apakah itu trennya akan ke sana atau itu alibinya pemerintah aja supaya untuk mengamankan orang-orang di bidang tersebut? Mungkin biar agak nggak terlalu jauh ya, kita kembali ke asalnya dulu kata investasi. Investasi itu adalah opportunity untuk meningkatkan nilai aset. Nah, di situ opportunity itu ada dua, bisa naik ataupun bisa turun. Dan biasanya kalau kita melihat itu pada saat kita lakukan kita sebutnya unrealized sama realized. Jadi sebetulnya kalau masih unrealized itu nggak bisa dianggap kerugian. Jadi sebetulnya investasi itu bisa naik, itu bisa turun. Itu hal yang sangat wajar. Justru dulu dengan adanya undang-undang seperti yang tadi Bung Volber sebutkan, itu membuat beberapa menjadi tidak leluasa. Karena pada saat kita melakukan investasi, pada saat dia turun, harusnya ditunggu aja nggak apa-apa. Yang paling penting tuh bukan dia naik atau turunnya, tapi timingnya sama inisiasinya, dasarnya apa, fundamentalnya dia melakukan investasi itu kenapa, itu yang menjadi lebih penting. Kalau hanya cuman kalau pada saat mengalami penurunan dianggap merugikan negara, sebenarnya konsep investasi nggak seperti itu. Nah, makanya dengan adanya Danantara ini, saya sih sangat berharap selain transparansi dan good corporate governance serta roadmap investasinya bagus, kejelasan dari stabilitas regulasi dan landasan hukumnya itu menjadi penting. Dan hal kayak tadi harus dibuat dengan baik dan benar terkait dengan investasi. Karena investasi itu nggak bisa kita mau untung terus, gitu. Cuma pada saat kita ngambil sesuatu dasarnya apa, jelas. Pada saat dia naik, kita putuskan untuk realisasi atau tetap teruskan dasarnya apa. Atau kalaupun dia sedang rugi, nggak perlu harus juga selalu cut loss. Gampangnya seperti itu. Sama halnya Bung Volber kalau misalnya punya toko kelontong gitu, misalnya belum laku-laku banget, operasionalnya masih lebih tinggi selama setahun, apakah harus langsung ditutup? Kan nggak juga. Kan planning itu yang lebih penting. Sama halnya dengan Danantara ini. Planningnya seperti apa, dasar pemikirannya seperti apa, gitu sih. Nah, masalahnya adalah Bung Wildan, publik kan bertanya-tanya, apakah benar ini diinvestasikan apa enggak? Komunikasinya seperti apa? Pemerintah masih sampai sekarang komunikasi secara terbuka itu belum ditunjukkan oleh pemerintah, ya kan? Masih mereka investasi beneran apa enggak sih ini? Atau ada bahan lain? Nah, menurut Bung Wildan bagaimana komunikasi yang seperti apa sih sebenarnya yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah supaya kecurigaan-kecurigaan itu bisa terjawab gitu? Ya, jadi dari perspektif pemerintah ke publik, pemerintah itu punya beban berat sebenarnya, Bung Volber. Pertama, harus bisa memenuhi harapan rasional, dan yang kedua harus bisa memenuhi harapan emosional publik Indonesia. Nah, peluncuran Danantara atau peresmian Danantara itu sendiri kita tahu dilakukan di tengah ketidakpercayaan publik ya. Karena ada frasa Indonesia gelap pada saat demonstrasi kemarin, kemudian ada juga kasus pengoplosan BBM oleh Pertamina. Nah, Pertamina sendiri merupakan BUMN, 7 BUMN yang nanti asetnya akan dikelola juga oleh Danantara. Ini kan menjadi semacam benang kusut yang harus diurai terlebih dahulu. Kasusnya harus dibereskan dulu secara hukum oleh pemerintah supaya kepercayaan publik naik. Kemudian pelibatan tokoh-tokoh profesional di Danantara sendiri juga harus dipastikan mereka ini adalah orang-orang yang punya integritas. Nah, selama ini kata integritas sendiri kan sulit dibuktikan.
BUMN katanya berakhlak, tapi ternyata bermasalah. Akhlaknya di mana kan gitu kan? Banyak lagi. Iya, banyak lagi. 193 triliun lagi. Itu kan jadi problem. Itu baru satu lagi. Iya, baru satu. Nah, kemudian kita juga cek ya. Kalau melihat nilai aset yang nanti akan dikelola oleh Danantara sendiri, itu kan asetnya Bank Mandiri yang paling besar. Nah, di sini kemudian kita juga lihat Bank Mandiri, kemudian BRI, BNI, ini adalah industri perbankan yang sudah go public. Artinya sahamnya bisa dimiliki oleh masyarakat dong. Nah, dan asetnya besar sekali. Kita lihat sendiri juga bahwa kualitas dari layanan dari ketiga bank ini sendiri kan ya so far masih bagus. Tapi begitu diluncurkan Danantara, kita lihat nilai sahamnya kan anjlok. Yeah. Nah, kehadiran Presiden SBY, kehadiran Presiden Jokowi di peluncuran sebenarnya kalau saya melihat itu adalah caranya Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan keyakinan investor sebenarnya. Nah, ini menambahkan pernyataannya Bung Reza tadi. Supaya investor itu tahu bahwa oh Indonesia itu keberlanjutannya bagus loh dalam hal pengembangan investasi, dalam hal pengembangan Danantara ini. Tapi memang yang menjadi problem adalah hingga saat ini Danantara kan belum mengelola duitnya ya. Belum. Nah, duitnya artinya belum diserahkan. Istilah kata ini duitnya Bank Mandiri nih, belum diserahkan ke Bank Polber kan untuk dikelola sebagai CEO-nya Danantara. Nah, kalau nanti sudah terlihat nilainya yang real itu seperti berapa, nanti baru kita bisa melihat visinya Pandu Sahariri itu akan kemana. Kalau selama ini kita lihat pengalamannya Pandu Sahariri adalah di bidang energi dan energi terbarukan. Sampai hari ini kan kita belum dapat informasi proyek mana yang akan didanai oleh Danantara, misalnya seperti itu. Kemudian akan punya imbal hasil berapa. Kalau kita lihat teman-teman, sebenarnya kan ini proyek nasional pemerintah itu, proyek strategis nasional pemerintah itu kan banyak. Ya, dan itu pendananya kurang loh, Bung Reza. Oh, betul. Nah, pendananya kurang dan kemungkinan akan menggunakan dana Danantara tadi. Nah, pertanyaan saya juga ini, mungkin pertanyaannya Bung Polber, pertanyaan Bung Reza, apakah dengan disuntikannya dana Danantara ke PSN nanti, itu imbal hasilnya akan bagus? Karena PSN ini sebagian dibiayai oleh pemerintah, kemudian mengundang swasta juga, menggunakan skema P3 istilahnya, private partnership, apa gitu lah ya, pokoknya intinya menggabungkan antara kekuatan uangnya pemerintah dengan kekuatan uangnya swasta. Nah, seperti itu. Jadi harus dilakukan dari sisi komunikasi. Harapan rasionalnya dulu nih harus dijawab. Harapan emosionalnya nanti ya belakangan. Nah, harapan rasional ini harus dijawab oleh tim komunikasinya Danantara. Jadi harus bisa menunjukkan dulu, oke, kantornya sudah ready. Pertama, kita lihat kantornya sudah ready. Kedua, timnya sudah ready atau belum. Nah, komunikasinya mau seperti apa? Ini kan kita publik hanya tahu Danantara dari brosurnya. Baru brosurnya yang kita terima tentang Danantara kan. Tapi mau seperti apa? Nah, narasi yang dikembangkan di awal sudah oke, Bung Polber. Ini adalah jembatan menuju Indonesia emas, kemudian ini adalah langkah strategis pemerintah. Nah, narasi-narasi ini tetap harus diikuti dengan implementasi yang sesuai. Jangan sampai narasinya keren, kemudian mohon maaf nanti didukung juga oleh para pendengung gitu kan. Tapi kenyataannya ada kesalahan yang dilakukan dalam pengelolaan dana investasi ini. Itu. Jadi Bung Reza, kita kalau bicara teknik transparansinya ya, kan seperti apa sih yang Bung Reza harapkan supaya publik bisa mengakses informasi itu puas percaya bahwa benar Danantara ini dikelola dengan baik. Transparansi seperti apa yang Bung Reza harapkan atau ingin sarankan ya kepada Danantara ini supaya untuk meningkatkan tingkat kepercayaan publik kepada badan pengelola ini? Secara teknis dulu ya, kalau kita lihat mengacu kepada beberapa emiten yang terbuka ya, yang paling penting adalah laporan keuangan. Bagaimana semua orang itu bisa mengakses laporan keuangan, sama halnya setiap orang bisa mengakses laporan keuangan perusahaan TBK. Itu menjadi sangat penting. Kedua, dalam setiap kegiatan investasi ada yang namanya prospektus. Prospektus atau intinya menjelaskan tentang proyek ini apa, bagaimana targetnya seperti apa, tenornya mau seperti apa. Nah, itu juga bisa diakses sama masyarakat. Sehingga masyarakat akan bisa lihat, oh, laporan keuangannya dari waktu ke waktu seperti apa. Yang lengkap ya. Terus kemudian begitu ada investasi A, B, C, prospektusnya juga bisa dilihat. Sehingga mereka bisa melihat, oh ini mereka mengerjakan suatu proyek. Ini ada hubungannya nggak sih sama si A, si B, si C? Oh enggak, ini clear. Oh ini asli dari luar segala macam.
ini harus dibuat untuk meningkatkan kepercayaan baik dari investor dari luar dan dalam, juga masyarakat itu sendiri. Sesuai dengan spiritnya Pak Prabowo dalam hal ini menjadi jembatan emas tadi yang Bung Wildan sudah sampaikan. Itu yang paling penting sih menurut saya. Kemudian kalau memang bisa ditambahkan lagi, ada satu kayak window seperti kayak dulu ada yang istilahnya namanya Jaki atau apapun, jadi masyarakat bisa berkorespondensi di situ. Tidak memang harus selalu jawab, tapi masyarakat mempunyai perasaan bahwa saya bisa ngomong, saya bisa ditanggapi, dan kemudian saya jadi ikut merasa memiliki nantinya. Itu juga menjadi sangat penting. Kalau itu bisa dilakukan, minimal kepuasan yang tadi akhirnya kepuasan emosi tadi itu bisa sedikit bisa diobati. Kita belum bicara teknis ya, ini tadi belum teknis. Tadi kan yang tanya kalau teknisnya sebenarnya di prospektus itu tadi. Tapi yang paling penting sekarang adalah menurut saya di suatu negara ini ya masyarakat tahu dulu bahwa ini punya niat baik, bisa dilihat, bisa dipantau bahwa ini juga baik. Itu dulu sih. Kalau sampai saat ini Bang Reza menilai tingkat kepercayaannya sudah sampai sejauh mana? Kalau Bang Reza menilai ya, dengan sampai sehari ini, mulai dari peluncuran sampai hari ini. Oke. Itu susah untuk diukur. Tapi spirit yang bisa dilihat adalah sekarang ini banyak sekali sejak dalam masa transisi pemerintahan Pak Prabowo ini banyak sekali yang kesannya kayaknya dibuka supaya ingin dibersihkan. Ya, itu jadi dua sisi. Tapi kalau kita mau ngambil dari sisi positif, itu spirit untuk benar-benar bisa melakukan perbaikan-perbaikan dari kesalahan yang ada yang lalu. Mudah-mudahan dengan adanya Danantara ini dan ada proyek kayak gitu, ingin menunjukkan spirit yang sama bahwa korupsi akan dihilangkan di Indonesia, minimal gitu. Minimal begitu ya. Kalau Bung Wildan gimana? Sampai sekarang persepsi publik akan Danantara ini lebih mengarah ke positif apa negatifnya? Mayoritasnya. Dengan tingkat pendidikan masyarakat kita, mayoritas masyarakat Indonesia kemungkinan besar itu masih memiliki persepsi positif terhadap Danantara. Yang berpersepsi negatif ini adalah sekelompok kecil publik yang memang punya daya kritis dalam melihat keberadaan Danantara ini. Karena Danantara ini kan harus kita akui bahwa ini merupakan semacam sentralisme, kapitalisme tapi yang sentralistis, begitu Bung Volber. Mirip sosialis berarti? Iya, karena kalau melihat riwayatnya sendiri kan Pak Prabowo sendiri selaku presiden ini sangat mengidolakan Deng Xiaoping kan. Nah kita lihat Cina itu sangat maju, kenapa? Karena tersentral. Nah kita lihat juga bagaimana gaya komunikasinya Prabowo Subianto selaku presiden. Pada saat menterinya sudah dilantik harus ikut retreat, kemudian kepala daerah sudah dilantik harus ikut retreat. Itu kan menggambarkan betapa sentralistisnya beliau gitu kan sebagai seorang pemimpin. Nah dalam hal pengelolaan dana milik negara yang dihasilkan dari dividen-dividennya BUMN atau profit yang dikumpulkan BUMN, gaya sentralistis juga dilakukan supaya lebih mudah untuk mengontrol. Dan memang kalau kita melihat dari sudut pandang kritis, dana-dana yang dikumpulkan dari BUMN yang jumlahnya tadi mencapai 15.000 triliun ya Bung Desa ya. Nah, ini berpeluang misalnya ya kalau kita berpikir kritis ya, berpeluang untuk dikorupsi ya oleh elit-elit tertentu karena yang sudah tergabung dalam oligarki. Nah oligarki ini kan nggak kelihatan ya ceritanya. Siapa sih oligarki disebut di media massa, disebut di artikel ilmiah. Tapi yang mana sih oligarki? Orang bisa mencium tapi nggak bisa ngelihat. Nah itu dia. Orang tahu tapi nggak tahu. Orang tahu tapi nggak tahu. Nah ini kan membahayakan juga. Di depan juga Pak Rosan selaku CEO-nya Danantara sudah menyatakan di media massa bahwa nanti Danantara boleh diaudit oleh BPK, bisa diaudit oleh BPK. Kalau terjadi penyimpangan penggunaan anggarannya misalnya, bisa juga diperiksa oleh KPK. Ini baru pernyataan lisan. Tapi kalau tidak dituangkan dalam undang-undang atau peraturan khusus, maka ini tidak ada artinya. Peraturannya mengatakan atas persetujuan DPR. Nah, susah kan? Susah kan? Nah ini kita lihat juga konstelasi politiknya. Ini akhirnya melebar ke politik karena memang ini keputusan politik ya. Nah, DPR cenderung setuju, ya kan? Sama seperti halnya ketika Pak Jokowi sebagai presiden mengutarakan ide membangun IKN dan harus ada anggaran sekian triliun. DPR juga cenderung setuju. Nah ini sekarang kan DPR-nya dikuasai oleh kelompoknya Pak Presiden kan, ceritanya begitu. Akhirnya mau nggak mau setuju, ya kan? Karena bagaimanapun juga di birokrasi, di politik itu kan hanya 3 kata yang diucapkan. Ya siap laksanakan. Nah, kan? Artinya secara politis ini udah aman ya? Udah aman, ya? Benar. Pasti jalan. Pasti jalan. Apapun respon publik. Betul.
Jadi sepertinya tidak akan bergeming saja presiden itu. Karena kita lihat sendiri secara personal gayanya Pak Prabowo seperti itu kan. Tidak terlalu peduli lah dengan apa yang disampaikan para kritikus-kritikus terhadap birokrasi, terhadap pemerintahan ataupun terhadap kepemimpinannya gitu. Bang Reza, kebesaran atau nilai investasi yang besar dari Danantara itu secara realnya karena nggak seperti itu. Itu kan hanya di angka atau hanya di kertas saja sebesar itu. Prakteknya kan nggak seperti itu. Apalagi didukung oleh BUMN yang kita tahu citranya udah ngajrok semua ini. Dari Pertamina, banyak lembaga-lembaga keuangan yang dikelola oleh negara itu bermasalah semua. Nah, dengan kondisi seperti ini, apakah Danantara ini masih tetap akan seperti yang didengungkan oleh Presiden Prabowo, atau ini hanya sekedar sebuah gerakan kalau Pak Prabowo bilang gerakan omong-omong aja ini. Gimana Mas? Oke. Ini tadi bicara kelihatannya nggak, memang betul 14.000 itu kan aset yang nggak semuanya juga cash dan jadi bentuknya macam-macam. Hanya di kertas saja itu ya. Tapi justru itu tadi sebetulnya kalau dari perspektif kami dengan ini digabungkan dan kalau betul nanti transparan, itu justru sekarang kita akan jadi tahu. Contoh, kalau kita cuma bicara Mandiri, BRI sama BNI plus Telkom, kita tahu persis cash mereka berapa. Kita tahu persis dividennya berapa, besar atau kecil kita tahu, karena mereka terbuka. Tapi kalau Pertamina, PLN, Main ID, nggak ada yang tahu. Pak Bung Volber bilang nggak terlalu gede. Dari mana tahu? Tahu nggak untuk yang Pertamina? Karena nggak terbuka. Karena nggak terbuka. Nah, justru makanya kita harapkan ini transparan dengan digabungkannya modelnya kayak BUMN seperti Super Holding dan transparan. Harapannya semua itu bisa kelihatan. Makanya tadi saya bicara pentingnya adalah kalau itu transparan ini jadi bagus. Memang tugasnya pemerintah di situ. Dia harus menjawab nih pertanyaan rakyat yang kritis-kritis ini. Karena bentuk kritik-kritikan dan yang selama ini ramai di masyarakat itu adalah bentuk, saya melihatnya ini bentuk sayang dari masyarakat yang nggak pengen Danantara ini gagal. Karena udah tahu ini suatu gebrakan yang luar biasa dan huge sekali. Ini nggak boleh gagal nih. Jadi mereka punya semangat. Ini dong, itu dong. Dan itu harus diadres supaya kita bisa tahu. Bayangan saya sih gitu. Jadi kalau ditanya harapannya pengennya gitu. Karena kita sekarang kalau mau ngomong-ngomong kita nggak tahu kok. Kita nggak tahu persis katanya bener rugi atau enggak. Dividennya sampai ribuan triliun. Ya, karena kalau dilihat kan bisa dilihat nih dari yang 4, tapi yang 3 kan kita nggak bisa lihat. Nah itu sih harapannya gitu sih. Kalau Bung Wildan, ini masih ada harapan lain. Ini kita bicara harapan ya. Karena kan Danantara belum jalan. Ini masih meskipun pasti jalan. Tapi kan masih ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh Danantara, pemerintah maupun oleh Danantara. Nah, menurut Bung Wildan sebagai seorang pakar komunikasi, seharusnya Danantara ini, lembaga Danantara ini nanti, kita bicara orang-orangnya nih ya, kita bicara orang-orang yang ada di dalam Danantara ini nanti, seharusnya orang-orang yang bagaimana yang menangani komunikasi publiknya. Apakah apakah perlu seperti gerakan-gerakan buzzer, apakah itu masih efektif untuk menaikkan citra mereka, atau melakukan gaya komunikasi konvensional dengan ilmu komunikasi yang Bang Wildan ketahui ini kan banyak cara untuk melakukan itu ya. Nah, menurut Bang Wildan sejauh ini apa saran yang disarankan oleh Bang Wildan untuk mewujudkan pencitraan atau memunculkan citra Danantara yang bagus? Oke. Dalam waktu dekat, pertama yang harus dilakukan oleh komunikatornya Danantara itu adalah bersinergi terlebih dahulu dengan Kementerian Negara BUMN plus BUMN-nya sendiri. Karena BUMN ini nanti yang akan diminta menyetorkan sebagian atau semua profitnya ke Danantara. Dan komunikasi dengan Menteri BUMN juga harus rapi, karena di awal sempat ada perbedaan pendapat ya antara Erick Thohir dengan Presiden Prabowo. Kalau misalnya Kementerian Negara BUMN tidak diberi porsi, maka kementerian ini bisa dibubarkan karena sudah ada Danantara kan seperti itu kan isu yang berkembang. Tapi kemudian karena Erick Thohir juga punya kemampuan lobby yang sangat bagus, akhirnya Kementerian Negara BUMN tetap bisa bertahan dan tetap bisa menguasai 1% sahamnya BUMN. Itu yang tersebar di media massa. Nah, cara berkomunikasi publiknya Danantara sendiri, Bung Volber, itu berbeda saya pikir dengan
cara berkomunikasinya BUMN ke masyarakat. Kenapa? Karena Danantara ini tidak berrelasi langsung dengan publik sebenarnya. Iya, betul. Ya kan? Iya. Dia hanya berrelasi dengan katakanlah lead di masing-masing BUMN. Kemudian berkomunikasi juga dengan DPR. Nah, secara politis keberadaan Danantara selama 5 tahun pertama nanti ke depan ya, ini masih aman karena dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Dan ini jangan dilupakan ya, masyarakat nggak perlu lupa bahwa ini sebenarnya adalah idenya Profesor Sumitro, ayah dari Prabowo, ya kan, dari Anagata Nusantara. Tadinya diusulkan kepada Menteri Keuangan JB Sumarlin. Pak JB Sumarlin bilang kita belum perlu Danantara. Baru setelah anaknya sendiri jadi presiden, ide ini direalisasikan. Nah, kemudian komunikasi dengan investor saya kira tidak diperlukan ya, Bung Reza ya, karena sudah pasti ini kan obligation kan, wajib kan sifatnya, wajib. Misalnya Bung Reza ini CEO-nya Bank Mandiri harus menyetorkan profitnya ke Danantara, kan sudah tidak perlu ini tidak perlu diingatkan. Udah jadi SOP. Sudah SOP kan. Sudah wajib ini, sudah harus distorkan dan kemudian diolah. Nah, yang perlu disampaikan kepada publik adalah bahwa pertama komitmen dari para pejabat yang ditugaskan oleh Presiden Prabowo. Presiden Prabowo bilang nanti semua yang direkrut adalah orang-orang profesional. Nah, kita sudah lihat sebagian memang orang-orang profesional punya rekam jejak yang oke di bidang investasi ya. Pak Rosan, kemudian Pandu Sarir. Sama satu lagi sebab nah Pak Doni. Nah yang kedua profesionalisme ini harus dibuktikan dengan tidak membuat satu kesalahan pun ya di masa-masa awal bekerjanya Danantara. Satu kesalahan berarti itu akan menyinggung perasaannya Pak Prabowo dengan masyarakat Indonesia, iya kan? Karena Pak Prabowo bilang Anda korupsi akan saya kejar sampai ke ujung dunia. Nah nanti kalau yang korupsi ini orang terdekatnya sendiri dan di lembaga yang dia resmikan sendiri, betapa sakitnya Pak Prabowo. Ntar dirayu-rayu lagi. Pulang, yang penting banyak balikin gitu. Kan? Nah, kan khawatirnya gitu, Bung Falbar, ya kan? Satu komitmen, dua profesionalisme. Nah, baru yang ketiga kita bicara transparansi. Nah, transparansi ini tadi kembali ke penjelasannya Bung Reza. Dana yang sudah dialokasikan oleh BUMN untuk Danantara itu ditempatkan di mana? Kemudian, apakah dana yang sangat besar ini digunakan untuk investasi yang sifatnya terobosan? Tadi sudah saya singgung di awal. Temasek berani investasi membeli saham-saham perusahaan di Indonesia ya, Bung Reza ya. Nah, kira-kira dalam pandangannya Bung Reza nanti apakah ada nih di luar negeri sahamnya mana nih yang bisa dicaplok nih oleh dengan uangnya Danantara yang sudah sangat besar itu gitu kan? Apakah mungkin main di Nasdaq mungkin bisa aja kan, kita nggak tahu. Supaya leverage-nya itu bisa benar-benar bisa dibuktikan. Karena kalau kita bicara investasi kan kita bicara leverage ya, Bung Reza ya. Efek pengungkitnya. Ini duit ada sekian miliar nih, sekian triliun, bisa dikembangkan menjadi berapa? Dan kemudian keuntungannya dipakai untuk membiayai negara kita. Itu, Bung. Bung Reza, menurut Bung Reza ini jika nanti Danantara itu berinvestasi di sebuah lembaga atau baik di Indonesia maupun di luar negeri, menurut Bung Reza ini apa indikator yang harus dipatuhi oleh Danantara dalam menyalurkan investasinya? Apa pertimbangannya? Apakah ada pertimbangan khusus menurut Bung Reza? Apa pertimbangan khusus supaya apa? Supaya jika nanti loss pun nggak terlalu merugikan gitu loh. Sebenarnya memang harus dibuat koridornya dulu. Jadi kalau di investasi ada semacam kayak komite investasinya dulu. Itu harus dirumuskan dulu. Kita boleh investasi di A, B, C, bentuknya kayak begini, aturannya kayak gini. Sehingga kita mau kemana pun ada koridornya. Ada SOP-nya lah, gitu lah. SOP dalam menentukan investasinya itu sendiri. Kalau sejauh ini sih yang mereka sudah sampaikan, mereka akan masuk di 4 sementara ini kan. Food estate, mereka akan masuk hilirisasi, mereka akan masuk renewable energy. Satu lagi mereka akan masuk di AI, teknologi. Ini jadi jenisnya ini. Jadi kita nggak bisa lari-lari kemana-mana dulu nih. Jadi 4 ini dulu. Habis itu kalau mereka sering bilang bahwa mereka belum tentu masuk ke proyek mercusuar. Bisa tapi belum tentu. Tapi yang jelas proyek strategis nasional. Nah itu dulu. Itu proyek pasti menguntungkan apa enggak? Yang 4 itu. Kalau pasti menguntungkan di investasi nggak ada. Nggak bisa. Kita nggak bisa mengatakan ini pasti untung. Tapi kalau kita, atau rugi pun rugi dikit gitu. Nggak bisa. Cuman kalau kita bilang bahwa ini proyek strategis nasional, harusnya ini something sesuatu yang bagus. Contoh proyek strategis kan nggak ada yang jelek ya. Mau mulai dari jalan tol, mulai dari
kereta cepat, apapun. Kita harapannya sama seperti itu. Tentu saja yang nanti dilihat balik lagi itu adalah prospektusnya seperti apa. Terus seperti tadi Bung Wildan sudah sampaikan juga, tingkat returnnya seperti apa, segala macam itu harus dilihat sih. Hanya itu sih yang bisa kita lihat. Kalau proyek strategis nasional artinya bukan semata-mata profit. Gini, proyek strategi nasional itu yang jelas tuh meningkatkan citra jelas. Kalau profit udah pasti harus tuh. Memang harus profit. Iya, kan kita buka kalau proyek strategis itu intinya itu dinikmati oleh banyak orang dan pasti dinikmati. Kayak jalan tol nggak mungkin orang nggak lewat. Kayak kereta cepat itu malah justru kalau kayak gitu dikasihnya ke swasta ya rugi loh. Itu sebuah proyek-proyek yang bagus kalau menurut kita gitu. Cuma nanti kan masalahnya adalah eksekusinya, bahwa uangnya itu nggak kemana-mana, bahwa kalau dibilang kita akan investasikan sejumlah A di B, ya benar-benar sejumlah itu dan benar-benar ke situ. Implementasinya seperti tadi Bung Wildan bilang, itu yang lebih kita pentingin sih sekarang. Kalau investasi sebenarnya banyak kok yang nguntungin baik di dalam negeri maupun nggak perlu jauh-jauh keluar negeri, karena sekarang seperti kita tahu APBN dilakukan efisiensi ya, sehingga kan sebetulnya kan karena memang pemerintah juga masih banyak butuh modal untuk melakukan berbagai proyek yang bersifat nasional dan strategis itu tadi, gitu sih. Oke. Jadi ini untuk penutup ini, Bung Wildan. Ya. Catatan apa yang ingin Bung Wildan sampaikan dengan keberadaan BPI Danantara ini? Oke, kritik dari sebagian publik Indonesia terhadap Danantara tetap harus direspon. Karena bagaimanapun tidak ada yang sempurna. Betul. Dari sebuah ide besar sekalipun ya. Dan memang ini ide lama yang kemudian di refresh oleh Presiden Prabowo Subianto. Tentu sebagai warga Indonesia atau publik pada umumnya, kita semuanya berharap ini bisa berjalan dengan baik. Nah, apalagi dengan mekanisme yang terpusat atau sentralisasi seperti ini, diharapkan alokasi investasinya nanti bisa tepat dan bisa memberikan efek yang positif bagi pembangunan Indonesia ke depan. Dan yang perlu diperhatikan sendiri adalah jangan sampai korupsi. Nah, karena itu akan merusak harapan emosional publik. Ya, tadi harapan rasional bisa dijawab dengan kinerja yang bagus. Harapan emosional itu bisa dijawab dengan tidak melukai perasaan masyarakat. Karena masyarakat Indonesia ini sudah sering terluka, Bung Kolben. Iya. Dan memang udah kebal. Jadi sampai ada jokes dari teman saya. Baru tadi pagi dia nanya, Mas Wildan, ini yang ngoplos BBM itu Pertamina, yang membeli BBM oplosan itu masyarakat, tapi kenapa yang dirugikan negara? Nah, ini jawabannya apa? Ini saya juga bingung karena jangan sampai frasa kerugian negara ini kembali muncul dari lembaga besar, lembaga yang prestisius, super holding seperti Danantara. Kenapa jangan sampai muncul? Karena tadi orang-orang yang dipilih itu dijamin orang-orang yang profesional dan tidak punya kepentingan. Tapi sekali lagi ya, siapa sih yang tidak tergoda untuk memainkan kepentingan dengan dana yang sangat besar? Gitu. Catatan terakhir, Bung Riza. Catatan terakhir. Kita harus selalu optimis dan adaptif. Kita lihat aja dulu nanti. Kalau kita lihat bahwa nanti apa yang mereka jalankan seperti apa. Kalau memang benar-benar sesuai dengan harapan dari Bung Wildan sampaikan, oke. Dan kita tahu harus seperti apa. Kalau nanti ternyata ada dinamikanya, ya kita harus adaptif. Adaptif itu dalam artian baik dalam memberikan kritik, saran, atau apapun. Atau kita bersikap, apalagi kami sebagai pelaku investasi ya. Penggiat investasi ataupun perusahaan aset manajemen itu harus solusinya melalui balancing portofolio dan segala macam, melihat nanti perkembangannya seperti apa. Dan tentu harapannya tidak jauh dari Bung Wildan bahwa ini semua benar-benar bisa menjadi suatu super holding yang bagus dan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia juga dikelola dengan baik dan benar. Oke. Catatan ekstra terakhir kali ini, benar-benar terakhir nih. Oke. 0 sampai 100%, seberapa besar kepercayaan Bung Wildan? Saya di angka 85%. 85%. Wah, optimis. Bisa. Berapa persen? Danantara, berapa persen? Sampai di titik ini sebelum adanya transparansi, saya masih di angka 75. Berarti lebih optimis Bung Wildan. Baik, terima kasih para narasumber kita yang luar biasa. Viewers Indoposco Channel. Itu tadi obrolan ringan kita, obrolan meskipun ringan tapi tetap berbobot, dan kita harap semoga ini menjadi penambah wawasan bagi viewers sekalian, menambah pandangan tentang dunia investasi kita, terutama Badan Pengelola Investasi Danantara, dan kita berharap
akan berjumpa lagi di program-program selanjutnya, dan semoga kita selalu dalam lindungannya. Sehat selalu buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.